Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semua sehat? Syukurlah semua sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu nama Presiden Republik Indonesia yang pertama? Ayo tunjuk tangan. Iya, betul. Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Baiklah, sekarang Ibu ingin menjelaskan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat itu adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat pusat, seperti presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mengurutkan nama Presiden Republik Indonesia, mulai dari yang pertama hingga yang sekarang. Yang pertama, Presiden Insinyur Soekarno-Hatta. Yang kedua, Presiden Soeharto. Yang ketiga, Presiden B.J. Habibie. Yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Yang keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang ketujuh atau yang sekarang, Presiden Joko Widodo. Sudah paham anak-anak nama presiden kita dari urutan yang pertama hingga yang sekarang? Baguslah, semua sudah paham. Bagaimana caranya menjadi seorang presiden? Tentu untuk menjadi seorang presiden, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus disusulkan oleh partai politik sebelum pemilu dimulai. Siapa saja yang dapat memilih presiden? Tentunya warga masyarakat yang berumur 17 tahun sampai ke atas. Di bawah 17 tahun ke bawah masih belum bisa mengikuti pemilu. Sekarang, tugas presiden itu apa? Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tugas presiden amat berat. Di Istana Merdeka, presiden melakukan tugas-tugas kenegaraan seperti menerima tamu-tamu dari negara asing. Apabila presiden bertugas ke luar negeri, maka wakil presiden untuk sementara mengambil alih tugas-tugas presiden. Selain menerima tamu asing atau melakukan kerjasama dengan negara lain, presiden juga tidak lupa mengunjungi kegiatan dalam negeri. Agar tugas-tugas presiden berjalan dengan lancar, maka tugas presiden dibantu oleh beberapa menteri. Ada berapa menteri Indonesia sekarang? Siapa yang tahu? Baik, sekarang Ibu menjelaskan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2 periode 2009 sampai 2014 ada 3 menteri koordinator, 21 menteri yang memimpin departemen, 10 menteri negara, dan 4 pejabat setingkat menteri. Apabila presiden ingin mengetahui tingkat kemajuan masalah pendidikan, beliau tinggal memanggil menteri yang terkait masalah pendidikan. Jadi, dengan adanya menteri-menteri yang membantu, presiden mudah melaksanakan tugasnya. Sekarang, tugas wakil presiden. Setelah mempelajari presiden, kita akan mempelajari wakil presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh 1 wakil presiden. Mengapa kita harus mempunyai wakil presiden? Jika sewaktu-waktu presiden meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dengan masa jabatannya, maka dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka wakil presiden menggantikan kedudukan presiden sampai habis masa jabatannya. Apakah kamu mengenal wakil presiden kita? Nah, sekarang Ibu akan memberitahukannya. Yang pertama, Dr. Muhammad Hatta pada tahun 1945 sampai 1956. Yang kedua, Sri Sultan berjabatan pada tahun 1973 sampai 1978. Ketiga, Adam Malik
1978 sampai 1983. Yang keempat, Umar Wirahadukusumah pada tahun 1983 sampai 1988. Kelima, Sudarmono pada tahun 1988 sampai 1993. Kemudian yang keenam, Tri Sutrisno. Ketujuh, Yusuf Habibie. Kedelapan, Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Yang kesembilan, Hamzah Has pada tahun 2001 sampai 2004. Yang ke-10, Yusuf Kalla. Dan yang ke-11, Boediono pada tahun 2009 sampai 2014. Bagaimana dalam melaksanakan tugas-tugasnya? Seperti presiden, wakil presiden juga membawahi para menteri dalam menjalankan tugasnya. Wakil presiden dibantu oleh para menteri. Baik anak-anak, menteri memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti misalnya Menteri Lingkungan, ia bertugas mengawasi alam Indonesia agar tidak dicuri dan diambil seenaknya saja. Untuk itu, menteri bisa mengeluarkan peraturan untuk melindungi flora dan fauna di Indonesia. Begitu juga menteri-menteri yang lainnya. Menteri Keuangan berupaya agar keuangan di Indonesia berjalan dengan lancar. Dan Menteri Pendidikan mengawasi jalannya pendidikan agar kamu bisa belajar dengan tenang. Nah, sekarang terdapat di dalam buku itu nama-nama menteri serta jabatannya. Baik anak-anak, siapa yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Semua sudah paham? Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dari buku halaman 50, dikerjakan di rumah. Dan pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memeriksanya kembali. Baik anak-anak, hari ini kita belajarnya pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan pusat itu adalah pemerintah yang berkedudukan yang paling pusat. Jadi pemerintah memiliki menteri-menteri untuk menjaga keamanan di Indonesia. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.